bisa berdiri. Namun dalam perjuangan itu, tahukah Anda bahwa Ibu Gembala kita bukan orang yang tidak punya kelemahan. Pernah di satu titik, karena sudah mengalami perjuangan, beliau mengatakan, ya sudahlah, biarkanlah jemaat beribadah kemana yang mereka mau. Tapi Bapak Gembala kita katakan, satu orang pun yang masih ada, saya akan tetap layani. Dan itulah yang membuat hari ini kita ratusan orang di tempat ini. Karena apa? Ada iman yang kuat dari pemimpin kita. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Yesus. Bagi saya, sejak saya khotbah belum pernah saya memuji orang, apalagi memuji gembala. Tapi kalau saya mau katakan, ini masih di luar khotbah. Memang kita ada hari ini berkat Tuhan dan juga berkat Ibu Gembala kita. Luar biasa, haleluya. 4 tahun kita di tenda. Tahukah Anda, dari 4 anak saya, 2 anak saya diserahkan di tenda di dekat kandang ayam. Sambil memberkati Pak Gembala waktu itu almarhum, sambil ayam berkokok, sambil kita mandi, sambil kita khotbah bernyanyi, ada orang mandi, air comberan dari kamar mandi, aromanya tak sedap. Suatu saat pernah saya juga sedang berdiri di depan ini, banyak orang datang dengan seragamnya menyatakan bahwa stop untuk beribadah. 400 orang menurut pengakuan polisi waktu itu. Bahkan Kapolda pun datang mengawal kita, tapi tak ada seorang pun yang sanggup menghambat mereka datang. Tapi Ibu Gembala kita perempuan yang gagah perkasa, yang berani, bisa pertama minta KTP. Haleluya. Saya banyak hal yang saya pelajari, keberanian beliau. Dan tentunya beliau juga bukan manusia yang tidak punya kelemahan. Karena topangan doa kita jemaat Tuhan, beliau bisa berdiri membawa Gereja Pentakosta Monsen sampai 26 tahun. Haleluya, berikan kemuliaan yang mulia bagi Yesus Tuhan. Dari tadi saya melu menangis. Bagaimana tadinya jika berhenti kita ibadah, pas di sini ada teras, disuruh stop beribadah. Kami ketika di Cirebon mendengarkan kabar dari teman kita bahwa 3 gereja itu akan dibuldoser. Saya bilang, Bu Gembala, ada telepon bahwa gereja kita mau dibuldoser 3-3-nya. Tidak, dalam nama Yesus tidak jadi. Langsung telepon. Dan ada satu pernyataan, udah kalian tenang aja di Cirebon, tidak akan dibuldoser itu gereja. Haleluya. Orang-orang di sini sudah telepon saya dari gereja tetangga. Udah ngomong belum sama Bu Gembala kalian? Udah ngomong belum? Kami di Cirebon dan itu tidak akan dibuldoser. Tapi sudah ada beritanya, itu tidak dibuldoser. Kami di sini dan itu aman-aman saja, kata Bu Gembala. Dan puji Tuhan, aman sampai sekarang. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, sungguh luar biasa perkembangan. Pernah saya katakan waktu itu, saya dulu praktekkan masih di sini. Masih seorang diri, belum ada istri dan anak-anak. Motor hanya 1-2 parkir. Sekarang tempat parkir sudah luas dan semua diparkir oleh mobil-mobil mewah. Haleluya. Luar biasa. Iman bertumbuh, ekonomi bertumbuh, sukses dalam segala hal. Haleluya. Kalau iman kita bertumbuh, ekonomi harus bertumbuh. Itu mengikutinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada Allah. Saya diberikan tema oleh panitia, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, wong Bali, siapa? Angkat tangannya. Wong Bali, ada wong Bali. Wong Bali,
Wong Bali atau Wong Balian ya? Balige, Balian, Balige. Ada suku Jawa, angkat tangannya dong. Suku Jawa. Pak Nababan suku Jawa, wah luar biasa. Wong kong ngene. Pak Nababan suku Jawa, wong kong ngene ya. Ojo dibanding-banding ke. Suku yang ada di Sumatera, suku yang ada di Sumatera, angkat tangannya, katakan haleluya. Wah, 1556. Suku yang ada dari timur, angkat tangannya, 564. Kawanua grup. Sulawesi itu sama dengan timur sana ya. Sulawesi bagian timur, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Manado, angkat tangannya. Oh, 1406. Haleluya. Pentakosta kita ini identik dengan suku Batak. Makanya ada lagu terus yang berkumandang, melunjungan Tuhan Upador. Aku suka banget itu lagu, tapi tidak hafal-hafal sampai sekarang, puji Tuhan. Tapi melunjung mah hafal. Jadi kalau kita kumpul sama Tuhan, nyanyi dong Pak Pendeta Upador setelah kaki. Langsung Upador. Tapi tidak hafal semua. Sukacita bersama Tuhan, kita sama-sama memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kita buka firman Tuhan Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Saya minta saudara tetap duduk, saya berdiri. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sudah dapat semua? Kita baca yang kencang, keras, dan tegas. 2, 3 ya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkan, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Kalau saya lihat terjemahan lamanya begini, pujilah akan Tuhan hai segala orang kafir. Itu tadi terjemahan baru TB. TL-nya, pujilah Tuhan hai segala orang kafir. Kafir itu adalah orang-orang yang berada di luar lingkungan orang Yahudi. Yahudi adalah orang atau bangsa yang kudus, yang kadosi, yang dikhususkan Allah untuk memuji Tuhan. Tetapi melihat tegar tengkuknya orang Yahudi, maka kasih karunia ini juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Maka pemazmur mengatakan, pujilah akan Tuhan hai segala orang kafir. Kita termasuk orang kafir bagi orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada agama lain bilang Kristen kafir, itu tidak masalah. Kita juga mengatakan orang yang di luar kita kafir. Kafir artinya di luar komunitas kita. Jadi ketika ada orang bilang kafir, nggak usah marah. Emang kita kafir bagi mereka. Suku Batak kafir bagi suku Manado, karena di luar komunitas. Kafir itu adalah di luar komunitas kita. Nah, pujilah akan Tuhan hai segala orang-orang kafir, orang-orang yang di luar agama Yahudi, orang-orang yang di luar suku Yahudi, termasuk suku-suku yang ada di Indonesia ini. Bahasa Tobanya lebih menyelekit lagi. Psalmen 117 ayat 1. Puji Majahoba, hamu ale aka parbegu sude. Arung begu-beguna. Puji Majahoba, hamu ale aka parbegu sude.
Bahasa Malungnya begini, puji ma Jehovah nasiam segala sifat juh begu-begu. Artinya apa? Bahwa orang-orang kafir, di luar orang-orang Yahudi, orang-orang yang masih menyembah patung, orang-orang yang masih kedukun, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, pujilah Allah, pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu ajaib dan perkasa. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Amin. Hanya semua orang-orang, apapun sukumu, apapun kebangsaanmu, pujilah Tuhan, sebab Ia setia dan layak dipuji. Saudaraku, ada 4 hal yang saya mau bagikan kenapa Tuhan katakan pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai semua umat-umat yang ada di tempat ini. Memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam diri kita. Yang pertama, Yesaya 43 ayat 21. Coba kita baca Yesaya 43 ayat 21. 2-3 ya. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kalau terjemahan lain itu terjemahan TB, terjemahan baru, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yang kubentuk agar dapat mewartakan pujian bagiku. Artinya yang pertama, mengapa kita disuruh harus memuji Tuhan? Sebab kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Allah menciptakan terang, Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan daratan, lautan, tumbuhan, Allah menciptakan benda-benda penerang, Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Allah menciptakan manusia, hewan di darat, dan manusia punya tujuan. Dan yang pasti Allah menciptakan manusia, tujuannya supaya kita memberitakan kemasyurannya, supaya kita memuji Dia, karena Dia yang ciptakan kita. Saudara, kalau mobil diciptakan untuk transportasi darat, untuk mengangkut manusia, maka baiknya, seogianya mobil itu dipakai untuk transportasi manusia. Kalau Ibu Gembala punya Fortuner, itu dipakai untuk angkut orang. Saudara pinjam angkut kotoran-kotoran sapi, pasti Ibu Gembala murka, karena manfaat mobil bukan untuk kotoran sapi, tapi untuk mengangkut orang. Kemanfaatan mobil itu untuk mengangkut orang. Kalau kita diciptakan untuk memuji Tuhan, maka pujilah Tuhan, sebab Tuhan ciptakan kita untuk memuji Dia. Katakan amin. Sombong amat ya Tuhan ya. Sombong amat. Ada orang bilang, kok Tuhan ciptakan kita supaya memuji Tuhan? Sombong benar. Bukan. Tuhan ciptakan kita untuk satu tujuan. Barang-barang diciptakan untuk sebuah tujuan. Manusia diciptakan untuk sebuah tujuan. Tujuannya untuk memuji Tuhan. AC diciptakan untuk sebuah tujuan. Tujuannya untuk mengademkan ruangan. Jadi semua ciptaan itu punya tujuan. Dan kita, saudara dan saya, diciptakan tujuannya apa? Memuji Tuhan. Yang kedua, Mazmur 150 ayat 6. Tuhan memerintahkan untuk kita memuji Dia. Tadi Tuhan, mengapa kita memuji Tuhan? Yang pertama, karena kita diciptakan untuk memuji Dia. Yang kedua, karena Tuhan memerintahkan kita untuk memuji Dia. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita sampaikan baca satu kali kencang 2-3 ya. Biarlah segala yang
memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan mengatakan, memerintahkan segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalau Tuhan ciptakan kita untuk memuji Dia dan kita lakukan apa yang Tuhan mau, kira-kira Tuhan bangga tidak? Kalau kita punya anak, kita arahkan dia, kita bilang bahwa engkau anakku akan menjadi pelaut, engkau anakku akan menjadi polisi, dan dia ikutin apa yang kita mau. Kau harus kursus bahasa Inggris, dia ikutin apa yang kita lakukan. Begitu bangga, bukan sebagai seorang ayah. Saya punya anak saya panggil kursus keyboard ke rumah. Kamu kursus keyboard. Kalau saya dampingin, betah dia. Nggak saya dampingin, dia bilang sama teman, omnya yang kursus itu, om udah aja, baru setengah jam. Saya bilang, bayaran itu mahal, itu harus lebih 1 jam. Saya bilang, jadi saya harus dampingin. Dia sudah bisa 1 lagu, begitu bangganya saya. Uang jajan saya tambahin. Karena apa? Karena kita inginkan anak itu sesuai dengan kita. Kalau kita diperintahkan untuk memuji Tuhan dan kita lakukan memuji Tuhan, begitu bangganya Tuhan sama kita. Perintahkan, jemaat-jemaat, pujilah Tuhan, dan saudara memuji Tuhan dengan penuh gairah semangat memuji Tuhan, maka Tuhan pun tidak sanggup menahan berkat untuk tidak memberkati saudara. Kalau saudara berdoa minta Tuhan tolong, terus tolong, pusing juga. Saudara mungkin minta tolong saya sekali 2 kali ke saya, bisa dibantu. Kalau setiap hari lihat saya minta tolong, pusing juga kepala kita. Ibu gembala juga mungkin saudara minta tolong sekali, 1 kali boleh, 2 kali, terus minta tolong sampai ketemu, pusing juga. Saudara, puji aja Tuhan, puji Dia, sebab kebesarannya, kedahsyatannya, maka Tuhan pun tidak akan pernah bisa menahan untuk tidak memberkati saudara. Katakan amin. Pujian itu adalah milik Tuhan. Maka ketika saudara punya sesuatu, pencapaian saudara, itu kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Semua aku lakukan ini karena Tuhan, bukan karena aku. Karena kemuliaan dari Tuhan, dan kembalikan kepada Tuhan. Amin. Pujian itu hanya kepada Tuhan saja, karena tidak ada artinya hidup kita tanpa Tuhan. Tembok Yeriko yang begitu besar aja sebentar aja ditemukan Tuhan, apalagi yang kita punya belum seberapa. Saudaraku, yang ketiga, kenapa kita memuji Tuhan? Kita lihat Mazmur 117 tadi ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Mazmur 117 ayat yang kedua A. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Katakan hebat. Kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa Tuhan suruh pujilah Tuhan, hai segala bangsa? Karena kasih-Nya begitu hebat. Hebat bagi kita. Saudara, berapa kali Anda jatuh ke dalam dosa? Berapa kali Anda melanggar perintah Tuhan? Apakah saat itu Tuhan langsung murka kepada saudara? Tuhan masih welcome, membuka tangan lebar-lebar kapan saatnya Anda berlutut kembali kepada Tuhan dan meminta tolong. Dia mengasihi saudara kapanpun saudara kembali kepada Dia. Tangannya dibuka kepada saudara untuk saudara bertobat. Kasih Tuhan itu begitu hebat. Saya punya kasih terbatas. Kemarin terima hasil UTS anak. Banyak, ada juga salah satu di antara anak saya punya nilai standar yang luar biasa. Ada 30, ada 50. Sakit hatiku. Sampai saya bilang ini
anak saya yang terlalu ini atau memang guru-gurunya ini yang terlalu pelit. Sampai saya bilang, Bang, papa mama juara loh waktu sekolah, juara 1, juara 2, sampai kuliah saya juara loh. Saya bilang, masa anak papa begini? Saya 30. Saya marah juga. Iya, aduh. Udah, pokoknya kamu harus tulis matematika. Ini matematikanya kebetulan. Kalau Sunda sih jelek, gak apa-apa lah. Yang bukan bahasa kita itu. Ini matematika aja. Ya rendah, nggak pun pintar-pintar amat, tapi jangan bodoh-bodoh amat juga. 30, 50 gitu. Tapi ya udah belajar. Coba lagi, kayak karcis gitu. Coba lagi Anda beruntung. Saya mau berusaha seperti Tuhan, kasihnya begitu sabar. Walaupun sekali kasih juga sekali. Harus belajar. Lototin sedikit. Dalam hati, kasihan juga yang anaknya. Tapi kasih Tuhan itu melebihi kasih kita. Ketika saudara berdosa, Tuhan tidak langsung murka. Blok. Dia sabar kapanpun Anda datang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kayu kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tangan Tuhan